Ya rek ada jenenge kena Mas. Terus jenenge aku baru panggil nama. Geser, ya. Kita kasih tahu caranya set ya. Terus siapkan dia. Perhatikan sekarang yang kita tetapkan untuk pasien itu adalah isu tentang ojo nonggo sampean. Safety pasien. Nah, sekarang saya minta tolong kamu pindahkan dia dari sini ke tempat yang lebih aman. Ke tempat yang lebih aman. Silakan dipindahkan dulu. Kenapa dia yang digeser? Padahal kamu kan diminta menggeser pasiennya. Pasiennya yang dipindah, pasiennya yang dipindah. Waduh. Iya dipindah pasiennya. Nah, yang pertama adalah sudah kamu. Jadi semua mahasiswa ini tidak hanya saya di sini, di rumah juga begitu. Anak-anak itu kalau bekerja dia repot dengan segala sesuatu di luar yang dia kerjakan. Jadi lendek oma cekelannya kan HP gini ya. Dek, iki HP sik pancet dicekel gini kan ya. Iya. Nah, sekarang begitu dia membawa pensil, iki pensilnya dicakok ya. Paham itu ya. Jadi ini salah satunya. Jadi kalau kita sudah mau mengerjakan sesuatu, pastikan ini tangannya bebas. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi. Jadi pahami ya. Cara megangnya sudah betul, hanya kamu agak grogi. Nanti semuanya kalau sudah bekerja, tangannya harus bebas. Ya. Jadi cara memindahnya tadi sudah betul kalian. Yang pertama pastikan bayi itu dikunci. Jadi mengunci bayi itu ada dua tempat. Yang pertama di leher seperti ini, ya. Yang kedua di ini. Di ketiak. Ya, seperti kalian belajar menolong persalinan mungkin ya. Kemudian yang bagian bawah, jadi bagian atas, bagian bawah. Yang bagian bawah di selakangan begini. Ya. Jadi kuncinya seperti ini. Nah, ini paling kuat kunci. Atau tadi begini, kan tergantung besarnya bayi. Ya, terus ditaruh secara pelan-pelan di bagian tengah. Jangan sampai minggir begini. Jadi kemarin kelas yang mana posisinya minggir ini tidak cukup aman. Syukur-syukur kalau kalian bisa memberikan di sini tahanan. Karena ini kan untuk meja tindakan. Jadi posisi bayi pasti ada perawat di situ. Tapi kalau ini tempat tidur harus ada pengamannya dan itu posisinya dibuka. Kemudian safety pasien yang berikutnya, ini kan ada banyak ya. Terus kamu siapkan seperti ini. Ini keamanan apa yang tidak dijamin? Posisinya seperti ini, keamanan apa yang tidak dijamin? Tangannya kenapa? Tidak ada sarung tangan. Ya. Jadi perhatikan suhu. Gitu ya. Sehingga ini semuanya harus sudah melekat sejak kita di laboratorium. Jadi anggaplah ini suhunya dingin yang tidak cukup bisa ditoleransi oleh bayi. Kan kita prakteknya untuk bayi ya. Jadi posisinya ini harus dikasih sarung tangan dan sarung kaki. Gitu. Kalau tidak berarti kalian harus menggunakan bedong. Gitu. Kalau ini dirasa suhunya dianggap sebagai suhu kamar tidak apa-apa. Tapi ini menurut saya kedinginan kan ini ada angin tuh ya. Ya bisa dipahami ya. Jadi posisinya aman. Kemudian wis paham Mas. Ya, sesuk jadi cakoti meneh ya. Saya khawatir nanti misalnya apa termometer bisa jadi dia atau barang lain langsung belum buat cakotnya nih ya. Terus kita siapkan yang kedua, boleh sudah Mas. Mengenai bagi. Nah, caranya kalau kita menyiapkan di rumah mau ada tamu ya seperti ini kan? Kan ya bagi terus gelas atau air atau makanannya taruh di atasnya. Kalau di laboratorium ini harus ada pengalasnya. Tanya di lab itu ya, pengalas bagi. Itu baru persiapan alat yang betul. Jadi ini saya ulang harus ada pengalasnya. Taruh di sini pengalas bagi. Jadi pengalas bagi itu tidak sama dengan pengalas yang lain.
Kalau kita lap berarti lap sudah punya ukuran pengalas bagi yang sesuai dengan ukuran baginya. Taruhlah alat di atasnya. Ini namanya apa? Bak instrumen. Bak instrumen itu kalau kita siapkan begini ada dua. Yang pertama, apakah alatnya di dalam itu steril atau bersih? Nah, sekarang kita prakteknya ini steril atau bersih? Bersih. Berarti kita cek. Nah, kalau bersih, maka di dalamnya tidak ada kasa, steril. Jadi kalau ini akadnya prosedurnya adalah steril, maka kalian naruhnya di sini kasa steril. Kasa steril. Terus ditutup seperti ini sudah betul, maka dia tidak boleh ada di dalamnya. Kan tadi sudah steril. Termasuk yang bersih. Ini kan posisinya steril di dalam ya. Kalau kalian masukkan rubah fungsinya nanti. Ini apa isinya? Handscoon. Ya ini saya baru tahu juga. Ternyata handscoon itu sekarang disiapkan seperti ini ya. Jika bapak saya tidak mengikuti, saya mengikuti handscoon yang disiapkan itu hanya yang steril saja. Jadi satu persiapannya di satu set yang steril atau dua boleh di sini tapi memang posisinya di sini steril. Jadi kalau dulu alat yang namanya handscoon itu kan tidak disposable. Jadi di steril pakai formalin 24 jam, kemudian disiapkan steril, ditaruh di baskom yang steril juga. Nah, karena ini tidak steril, berilah tidak apa. Terus ini sudah ada alkohol swabnya. Ini apa ini? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mencampur BCG. Ya nanti kita lihat ya. Kemudian yang tidak boleh lupa adalah buku KIA. Perhatikan buku KIA ini ada dua ya. Ini depan, bagian belakang juga sama ada dua. Jadi bukanya ini ya, saya buka gini, terus maliknya gini, jadi bolak-balik, ya kan? Maliknya gini. Satu sisi di bagian sini ini punya anak, punya balita. Sisi yang lain punya ibu. Nah, ini kan anak maes yang meteng iki ya. Nah, ini punya ibu kan. Grafik evaluasi kehamilan. Jadi kita punya buku ini sejak kita di dalam kandungan ya sampai kita lahir balita. Kalau di luar negeri data ini sudah terekam secara digital. Jadi sejak saya dilahirkan itu sampai nanti saya tua itu bisa direkam jejaknya itu. Seperti apa dulu waktu hamil, tuanya terus piye kalau longitudinal ditelusur seperti itu. Nah kita belum punya. Tapi setidaknya kalau ini terisi lengkap, ini sudah bagus ya. Kita sekarang kalau dengan tim maternitas belajarnya pakai yang untuk ibu hamil, kemudian kita balik untuk belajar anak. Lagi ini lahir ya. Nah, judul ini berarti lahir Terus khusus untuk hari ini kita fokus di halaman 8, yaitu tentang imunisasi. Jadi nggak boleh lupa. Nah, untuk pengiritan katanya yang kelompok pertama kamu dikasih pensil AB Baruro. Jadi nanti saya mengusulkan supaya adik-adik bisa digandakan. Jadi lewat praktek itu ngisi nulis tenanan gitu. Nah sekarang ini tidak boleh ditulis katanya. Tapi tidak ada fasilitas untuk penggantinya. Jadi ini tidak boleh dilupakan. Termasuk alat tulisnya. Kalau nanti kamu prosedurnya alat yang di sini tidak lengkap, minta nanti ya, karena pada saat ujian itu kita tidak perlu menyiapkan alat sendiri kalau SD itu. Jadi kamu cek dulu alatnya tidak lengkap, bilang ke penjaganya untuk bisa dilengkapi. Ini hand sanitizer, bukan alkohol ini ya. Kemudian apa lagi? Kok ada ini? Tidak masuk. Ini ada bengkok. Kapasnya ada apa? Untuk habis
Oh, untuk nekan itu. Ini namanya apa? Box vaksin. Ini masuk di teorinya cold chain, rantai dingin. Jadi box vaksin itu berisi batu, es batu ya, dingin ya, cukup dingin. Cuma aslinya ya kurang kayak siji ya. Kalau di wilayah saya kurang tahu apakah semuanya punya dan berapa box. Kalau enggak memang harus menyediakan ya pecahan es batu ya. Suhu penyimpanan kalau kita lihat teorinya itu 2-8 untuk folio, dan sisanya min 2 sampai dengan min 8 derajat Celcius. Min 2 sampai min 8. Ini berapa suhu ruangan ini? 16. Sudah dingin menurut kalian? Ya. Belum, mungkin karena luas sama ya, sama banyaknya. Kalau di ruang lain yang lebih sempit 16 ini sudah cukup. Kemudian kita cek ada apa saja ini. Yang pertama kita menyediakan vaksinnya. Ini vaksin BCG. Nah, ini yang mestinya diikuti dengan pelarut. Ini pelarutnya. Berarti kalian tidak perlu menyediakan. Cuma perhatikan, saya kemarin agak komplain dengan teman-teman. Ini kan bagaimana ya? Ini sudah ada garisnya ternyata ya. Berarti tidak perlu gergaji. Ya, gergaji. Tidak ada ya. Kalau ini kayaknya perlu karena tidak ada tandanya. Jadi kita siapkan dua-duanya. Yang kedua, kalau kita mau motong seperti ini, apa yang kita siapkan? Bungkusnya squid. Pakai bungkusnya squid. Enggak, aku cerita praktek di lab. Tangan kosong ya. Sakti udah jadi. Ya enggak boleh gitu. Jadi itu kan di rumah sakit ya enggak ada. Kalau di laboratorium harus menyediakan kasa. Jadi kemarin yang ini saya enggak mau motong. Ya, meskipun kita mungkin enggak terluka, itu enggak kayak begitu praktek itu. Safety pasien, safety untuk kita. Jadi bagaimana perawat ketika bekerja itu aman. Itu kan fisik ya. Belum lagi yang tidak fisik, itu kan bahaya. Ini tidak ada infeksi apa-apa mungkin, tapi untuk barang-barang yang lain. Jadi iki mosone ono kasae. Ojo iki maksudku yang ini kan ya? Iya. Terlalu spontan dan polos. Ya, mungkin di rumah sakit kalau di sini besok pakai kasa ya. Kasa cukup tebal dah, kayak untuk membuka. Ingat-ingat nanti kalau praktikum lagi siapkan kasa. Ada Bu cuma luka paling sak serutan DKI alkohol paras, tidak begitu. Ya. Kemudian, nah ini TD vaksin, berarti TD vaksin tetanus difteri. Itu kan sajane 3 komponennya ya. DPT. Tetapi kalau nanti ada pasien yang pernah di DPT itu sensitif, biasanya sensitivitasnya itu tidak tahan terhadap P. Jadi komponen P atau komponen pertussis. Sehingga sediaannya adalah DT. Mungkin adanya DT, tapi kudune ada DPT, ada DT, dua-duanya. Nah, untuk yang dasar kita semuanya DPT sampai dengan terbukti dia nggak tahan, baru kita pakai DT. Ya, sediaannya DT. Asli nih DPT. Ya. Kemudian ini adalah vaksin dari DPT HB. Ini adalah vaksin hepatitis B.
singkatannya HB. Jadi ngomong HB itu berarti hepatitis B. Ya, jadi di bagian bawah ini ada jarumnya, di bagian atas ini 1 kali dosis, jadi tinggal treat nanti ya. Begitu kita suntikkan tidak ada membatasi kesalahan dosis. Ya. Kemudian aslinya bungkusan ini kayak gini iki. Nah, ini bungkusan DPT, hepatitis B. Nanti kalau kurang puas bisa dibaca di ininya, di bagian belakangnya. Nah, kan karena DPT itu disuntik, hepatitis B itu disuntik, maka bayi itu disuntiknya berapa kali? 2 kali. Padahal jadwalnya sama kan begitu. Nah, kemudian pemerintah melalui penelitian yang panjang akhirnya membuat sediaan 2 vaksin tadi dijadikan 1. Ada yang menggunakan istilah DPT HB combo. Combo lah kayak Telkomsel ya. Combo sakti. Tapi intinya ini DPT HB. Berarti vaksin ini berisi 2 vaksin besar, tapi ada 4 komponennya. Ada difteri, ada pertussis, ada tetanus plus hepatitis B. Ya, virus yang dilemahkan atau produk racun yang dilemahkan, toksik yang dilemahkan. Berikutnya adalah apa sih jeruk red? BCG itu gak sih pertama ya. Oh ini ada pelarat yang khusus ini BCG, bukan ini, bukan ini. Ini sama ini untuk pelarut. Nah ini ternyata pasangannya yang ini. Nah ini jelas ini lehernya besar ya. Ya. Ini pelarut vaksin BCG. Nah, ini sudah betul kan? BCG, hepatitis B, kemudian DPT, tadi DT, terus ada vaksin polio. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah, kamu lihat ini ya, polio oral. Polio oral. Ini asli apa namanya? Dalam keadaan tertutup seperti ini. Nanti kalau kita mau pakai, ini dilengkapi dengan bungkusannya kayak gini kita, pipetnya. Nah, kalau pipetnya ini kita buka, hasilnya kayak gini. Ini lumayan ini, kelompok ini lengkap ini, menyiapkan yang sudah terbuka dan yang tertutup. Jadi nanti vaksinnya kita buka seperti ini, terus pipetnya kita buka, ada 2 isinya ya. Nanti kalau kalian buka gini, ini jeruk ini hati-hati, soalnya kan cilik itu barangnya ya. Nah ini ditakni dhisik. Ini yang kecil ini penutupnya, sing cilik ini. Soalnya barang cilik kan hilangan rek. Nah ditutup lagi. Untuk menutup. Karena kalau dia hilang kita nggak bisa beli, hanya ujungnya ini kan. Iya. Itu yang perlu diingat-ingat. Terus ditutupkan, tadi dibuka dulu. Makanya kemarin saya coba buka, tidak mau saya buka. Kan nggak sediaan tisu rek. Ya, ini manusia penisu. Gimana kamu ngambilnya? Di lab ibu. Oh, di lab ono? Ada di lab ibu. Gak usah lah kan, kesuwen. Saya mau lanjut aja terangkan. Dari segitu. Deket ini. Terus mahasiswa nanti latihan ya. Ini kan tutup pipet kayak pipet skincare kalian ya. Ya Allah, dia ngerti aku tinggal ngomong skincare, dia ngomong duluan. Berarti ini awakmu skincare ada ya. Ini laki-laki nggak ada pakai skincare kayaknya ya? Besar sekali. Nggak ada, aku nggak kacamata, nggak ketok aja. Nah ini kan aku udah kacamata, ono lah masih nggak jelas itu ada putih-putihnya. Ya sebenarnya saya nggak kelihatan ini, hanya urak-urak aja ya. Ini kan gini, jadi kalau kita pakai itu pipet kan tekanannya ini ringan, lele ini agak menekannya agak cukup kuat ini ya. Apa sih itu? Ini yang ujungnya. Gitu.
tadi ya. Ini bagian ujungnya kan nempel. Yang ditekan yang dekatnya ini. Cuma ini tekanannya gila rada alot ini. Tidak sama. Akhirnya kamu kan usaha gini. Kalau kita tidak hati-hati, cerot lah, mesti kaget. Padahal itu seperti itu maksudnya. Nanti latihan dulu. Nah, kalau mau nanti diisi karena dia bentuknya cair nggak apa kita latihan. Ini memang betul ya. Loh. Mencet ini sudah dengan tekanan. Kalau skincare harus muncul deh. Jadi ini harusnya cukup kuat. Misalnya lah, maksudnya ya. Jadi begitu saya terlalu kuat, dia lebih dari 2 tetes. Apa mana saya nggak tahu skincarean dari ini yang lain. Nggak apa-apa mas, kamu tetap dibersihkan wajahnya ya. Air wudhu lah air wudhu lah dia panasan bendina nih ya. Matahari. Jadi yang saya pernah lihat itu ya, saya pernah lihat memang wanita-wanita yang nggak pernah keluar rumah itu bagus kulitnya, mau dirawat hanya air wudhu bisa, tapi dia nggak kena matahari. Tapi kayak saya mau dirawat, si numpak sepeda motor itu masih tidak maksimal hasilnya. Apalagi kalau PP. Apalagi kalau PP. oh iya. Salahnya karena punya mobil nggak dipakai gitu ya. Sudah ya, saya kurang biji. Ya, tenaganya kurang 1. Ya, apa? Vaksin apa? Measles, ya tulisannya measles atau rubella. Berarti ini campak. Sediaannya ini serbuk. Sama caranya dilarutkan. Cuma di sini sediaan pelarutnya kayaknya ini ya, yang 5 cc. Kalau BCG kan yang 4 cc ya. Nah, kemungkinan besar yang ini yang kalian sediakan. Jadi dilarutkan dulu campak. Kemudian setelah semua selesai diusiapkan, yang perlu diperhatikan adalah masa kadaluarsanya. Jangan sampai lupa. Dilihat. Nah, saya belum menyampaikan ke lab. Saya itu paling cerewet hampir di semua tempat. Mahasiswa cerewet, yang dosen cerewet, yang pimpinan cerewet, yang lab cerewet. Jadi penyeneng kalau wong sing arep dek aku. Kita mau. Iya yang arep. Dan itu sudah cukup baik ya. Karena kalau tidak suka kan kerasan ini dek buriku. Itu sudah lumayan ya. Sudah bagus. Jadi begini, kenapa kok bisa disediakan contoh expired September 2023? Kan sudah 3 tahun yang lalu ya nggak sih? Semuanya ya, dan kalian sudah tahu ya. Ada yang ibunya tangannya. bahkan ada yang sudah lengket ya. Ini April 2019. Kira-kira waktu lahir apa enggak ini ya? Jadi maksud saya itu kan laboran itu perawat semuanya. Andaikan ada di antara kalian nanti yang memutuskan kerja di laboratorium, misalnya ini kan kita memang dilema ya. Kalau kita sediakan yang baru itu mahal. Akhirnya yang lama tetap dipakai. Tetapi ditutup kayak apa dulu. Kan ada banyak itu ya apa namanya plester kertas itu ya. Di rumah saya banyak plester kertas sekarang dari dipakai bola-bola sama anak saya itu dilem gini diganti. Jadi angka 2-nya diganti 29, angka 1 diganti 2, kan jadi April 2029. Jadi aku ceritanya mahasiswa, expect enggak? Oh April 29, tidak. Oh tidak. Cuma aku terus ngomong, sakno, lagi gue terlalu sering dikritik sampai aku. Kalau dalam gue kayak oke sih perasaanku. Kalau Tapi emang iya. emang iya aja lah ya.
setelah semuanya disiapkan, maka yang perlu lihat adalah expired date-nya. Terus dilihat, ini ada safety box sudah betul. Safety box ini naruhnya di bawah. Nanti kalau praktek. Tapi ini sudah betul. Kamu pakai ini hanya kalau yang tidak perlu tidak boleh ada. Kayak tadi itu apa namanya? Aquades. Terus saya tidak tahu kenapa kalian merasa ini kapas ini untuk setelah divaksin ya. Ini saya nggak tahu ini teorinya. Ya singkirkan, kan tidak termasuk dalam yang kamu minta. Masuk yang rendah enggak? Enggak ada. Oh, ada kok. Jadi tidak boleh ada memang. Saya kalau praktikum yang ada saja yang disiapkan, yang tidak ada tidak boleh disiapkan di sini. Wes, siapa yang bertanya mengenai persiapan alat? Wis paham? Cuma dek lanang kayaknya jarang mas belok vaksin. Soalnya vaksin itu di ruang bayi, jarang kita naruh perawat lagi, jarang. Yang kedua posyandu, itu cekelannya Bu Bidan. Kalau perawat di Poskesdes itu kalian yang bagian jalan-jalan gitu. Nah untuk ini enggak, cuma tetap harus belajar ya. Sudah nggak ada pertanyaan? Nah sekarang kita lanjutkan bagaimana prosedur untuk melakukannya. Nah saya minta tolong satu relawan, boleh laki, boleh perempuan. Silakan duduk di kursi biru itu. Boleh siapa aja. Terus digendonglah si bayi ini. Karena kita nggak pakai meja mas, disingkirkan lagi mas. Kalau gendong seperti gendong biasa. Tadi itu posisi kita pindah aja. Nah kalau gendong ya gendong biasa. Gendongnya boleh gitu berarti. Iya kalau gendong tergantung. Enggak, kalau gendong silakan kalian mau pakai gendongan yang tradisional kan begini badannya. Ada yang gendongan apa deh? Saya nggak nanguri jenenge apa namanya? Ya aku bilang tradisional ini ya. Oh, aku sudah nama sepet rek sorry kurang gizi. Kamu nunggu sini apa ada? Persiapan sepet. Kemarin saya sudah pesan sepetnya 1 cc, ini sudah betul. Nah, sepet 1 cc itu ini kan 1 mili ya. Ini yang kamu siapkan sudah betul. Yang perlu saya tekankan, sepet 1 cc itu ada 2 kadang. Ada yang insulin spet, ada yang tuberkulin spet. Nah, kalian yang milihnya kalau ada itu yang tuberkulin, jangan yang insulin. Kalau tidak ada, yang ini sudah betul. Jadi di sini harus mengandung 10 strip ya. 1 sampai dengan 10. Jarak antara 01, 1 ke 2 itu ada 10 strip lagi. Jadi totalnya ada 100 strip. Ada 1 sampai 10 masing-masing 10 strip. Berarti kalau kita butuh 0,05 itu ngambilnya berapa strip? 0,05. Satu terus di tengah-tengahnya satu bagian kecil. Ya aja ngono. Kan iki ngene rek. Saya ulang ya. Di sini ada angka 1 sampai 10. Maaf, 0,1 sampai dengan 1,0. Ya gampangnya ngomongnya. Terus karena 0 sampai 0,1, 0,2 jarak masing-masing itu ada 10 strip, maka totalnya ada 100 strip. Kalau 0,05 maka ngambilnya berapa strip? 5. Jadi jawabannya benar. Cuma angel kan? Nah, pakai 100 jadinya 5. Mungkin karena tadi saya bilangnya 10 ya. Jadi saya ulang, ini 0,1 sampai 1,0. Ada 100 strip. Maka dosisnya kalau 0,05 itu mengambil 5 strip. Clear ya?
Kemudian ini ada sepet lagi. Kamu kok sepetnya dua macam? Apakah sudah memang mau minta sepet 1 cc sama sepet 0,5 cc? Tadi di situ. Kamu mintanya seperti itu. Langsung ke sini satu ya bisa. Mbak iya sih. Awakmu jaluk apa aja Pak wajan sepet? Sekali 3. Oh sepet 3 terus. Terus kantong. Kenapa dikasih 4? Ya itu. Kan aku jalur telu. Ya 4 Ibu. Oh 4. Kenapa kok dikasih tidak sama? Satunya 1, satunya 0,5. Ini kan 0,5. Ya. Buat yang pecikan. Buat yang macam. Ndak jalukin nek kono apa kok oleh kayak gini. Kurang tahu jadi kan dikasihnya dalam bentuk itu. Terus kok mau awakmu? Nah, ini yang maksud saya harus kita tingkatkan ketelitian kita. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Ndak ini jadi orang teliti itu kelebihan tapi juga kekurangan. Jadi kita tidak boleh bangga terhadap kelebihan kita ya. Karena di sisi lain itu kekurangan. Mengapa kekurangan? Karena koncone kono sing komplain, awak dhewe komplain. Ya enggak sih? Dan itu mengesalkan temannya kan ya? Mahasiswa mintanya di situ tulisannya alkohol. Dikasih lagi. Nah, ya. Terus saya tanya, ini apa? Itu alkohol Bu, kata mahasiswa. Perasaan Bu, itu alkohol. Toh iki alkohol gel. Berarti kan beda kan ya? Antara alkohol dengan alkohol gel. Gunanya hand sanitizer, berarti tidak untuk injeksi dia, ya enggak? Jadi ada orang yang jual alkohol, kalau ini ya wis iki diklaim sebagai alkohol. Lah saya itu tidak boleh yang kayak gitu. Jadi kalau kamu minta alkohol terus tambah itu si kapas kering, dari ini jenisnya kapas alkohol, itu tidak. Ini namanya kapas, bola kapas. Kecuali dikasih alkohol, baru dia disebut kapas alkohol. Mana ngerti nggak sih? Termasuk rewel apa enggak itu? Ya, Wak, yang mana itu? Mana kapas alkoholnya? DKI kapas. Ih, aku bingung. Dosen lain mungkin enggak bingung. DKI kapas kok kamu klaim kapas alkohol. Nanti seperti itu ya. Jadi biasakan apa yang kamu minta itu yang Teliti. gitu ya. Nah, ini ketepatan yang pihak lab lebih tinggi 1 tingkat dibanding permintaannya. Kudune mahasiswa tahu kalau minta sepet 1 cc ini yang dapatnya. Gitu. Kalau sepet 3 ya kan gitu enggak kamu? Coba aku baca nih. Sepet 4. Sepet apa iki sing dijaluk? Kan enggak jelas ya ya. Isa kamu dapat 10 cc, ono sing sepet 50 cc kok saya punya itu. Mainan anak-anak kan ya. Sepet 50 cc. Suntikan ya. Ya apa jadi kudune mintanya tepat, sepetnya berapa cc, berapa jumlahnya. Nek aku jadi petugas lab ngono telu. Jelasnya apa? Ngono. Tapi kan lab ora imunisasi tadi kayak 1 cc ngono. Jadi dia di atas yang kamu minta. Ini sudah benar. Jadi tergantung kita mau memberikan imunisasi apa. Kalau yang basicnya dia wajib pakai yang seripanya 100 tadi untuk mudah mengambilnya. Sedangkan yang lain ini adalah sepet 0,5 cc yang memang dikhususkan untuk pemberian vaksin. Ya. Iki tulisannya one check, tapi dia punya istilah yang populer karena saking lamanya saya istilahnya jadi keturunan. Kita lihat bedanya ya. Kita lihat bedanya spet ini dengan spet yang lain. Jadi spet 0,5 cc yang disiapkan oleh lab bukan oleh mahasiswa kan ini berarti kan kamu tidak nyadar itu ternyata beda. Itu khusus untuk memberikan imunisasi. Di sini ini ada peringatan tak wajak noai. Jangan tekan piston ke depan karena alat suntik akan terkunci sampai-sampai dikasih peringatan.
Berarti ini penekannya ini tidak boleh didorong. Karena sekali dorong dia akan kunci. Pernah nggak kemarin pakai spet ini? Lah ngono dikei sediaan ya meneng ae. Bener salah ya Allah, dijerumuskan oleh pihak masuk paham ibu. Iya kan? Nggak tahu itu. Nah, ini kan kita mengambil sediaan 0,05 kan begitu ya? Nah, jadi bolehnya itu hanya mengambil begini. Kalau kita tarik mengambil sejumlah secukupnya ya. Terus kemudian kita keluarkan udaranya. Nah, sekarang kita mau memberikan ya, berarti kan kita dorong ke depan ya. Nah, tak dorong ke depan. Nah, ini nggak bisa ditarik kembali. Ya, kalau kita paksa dia copot, jadi nggak bisa dipakai lagi. Beda dengan sepet-sepet yang lain ya, ini kita paksa. Mengapa? Ceritanya ini ada klausulnya. Karena kita ini kekurangan alat. Kita kan ngomongnya di lab ya, 1 pasien 1. Faktanya gimana? 1 pasien 1 spet, bahkan 1 jarum banyak pasien kadang-kadang. Dan itu kita sekarang sudah sangat minimalisir supaya tidak 1 spet 1 jarum untuk banyak pasien. Nah, kalau ini ya, misalnya kita kasihkan ke pasien, ya kita tarik mengambil beberapa, kita kasih, engkau kan kena mana digawe? Iya. Nah, kemana merek jarumnya si tajam kan gitu ya? Suntikna meneh, si tajam suntikna meneh, baru lah si cocok gini. Kok alot, berarti jarumnya butuh ganti. Pernah enggak kayak gitu? Zaman biyen ya. Zaman saiki ngene, set ya 1. Sediakan jarum banyak. Sekali suntik, ini enggak kan ya? Betul ya? Oh, kalau yang itu kamu tahu ya? Tahu. Jadi jarumnya diganti. Itu ya termasuk tidak oleh, tapi sih penting. Nah, akhirnya yang terjadi, spet ini yang menghalangi yang kebiasaan itu. Sudah, kalau sudah seperti ini, otomatis mau jarum mau spetnya dua-duanya ganti, dibuang akhirnya. Jadi paham ya? Bagaimana kisahnya lahirnya spet 0,5 cc ini. Nah, kenapa kita kok perilakunya seperti itu? Sebetulnya tidak terlalu bisa disalahkan. Saya di rumah punya alat steril spet sing teko wesi rek. Jadi zaman biyen iku namanya jarum sama spetnya iku podo-podo iso disteril. Jadi kalau kamu lihat kayak Presto, siapa yang lihat alat Presto? Ya. Pernah lihat Presto? Kamu enggak pernah lihat, Mas? Di rumah enggak ada Presto? Ada enggak pernah bantu mungkin orang tuanya? Jadi itu kan bahannya tebal itu ya. Terus di tengah-tengahnya itu ada sarang wis kayak sablukan sabar sing sablukan. Tahu kan sablukan Lana ngerti sablukan? Bahasa lainnya apa sablukan? Oh, dandang. Tahu ya. Terus di tengahnya itu kan ada pembatas air dengan nasi. Nah, itu berisi lubang-lubang yang sesuai ukuran spetnya. Nah, saya punya itu di rumah zaman biyen. Jadi kalau mari nyutek itu disteril. Jadi kita mahasiswa perawat zaman dulu itu diajari cara nyeteril dengan berbagai macam cara. Ada yang direbus, ada yang diflambir, ada yang diformalin. Nah, kamu sekarang sudah menikmati teknologi kan? Iya. Tinggal pakai semuanya ya. Harus disyukuri. Ya. Jadi biar kating ramah pasien itu ada yang boleh pertus, mari nyuci, mengeringkan, dodok, alat-alat dikasih pertus, seret bakar. Itu caranya. Setelah itu baru disiapkan selesai ini steril dan seterusnya. Wes mengenai spet sudah ya. Nah, sekarang kita mau coba praktek untuk memberikan vaksin. Sudah lihat semuanya? Tadi vaksinnya ada gini. Dengan ibu siapa ini ya? Zahra. Jadi saya lihat kemarin ya praktikumnya mahasiswa kan saya ujian kemarin ya.
kenalkan nama saya ini itu sudah bagus. Tapi lebih luas lagi itu akan lebih bagus, gitu ya. Saya kenalkan saya nih Bu seperti itu. Dengan ibu siapa? Langsung begitu. Ya, saya dinas pagi nanti kepanjangan itu kenalannya. Ya. Terus anak saya lopotnya gini, ibunya kan jadi yang diajak bicara ini anaknya. Anaknya dia fokus, ya. Terus kan ibunya itu mahasiswa yang jadi passion itu pindah duduk di kursi. Dia lupa kalau sedang edukasi kepada ibunya. Jadi fokus kepada bayinya. Tapi dia seolah-olah mengedukasi orang dewasa. Itu yang berbeda ya di anak-anak. Ya. Jadi kalau kenalan coba dibuat lebih luas, lebih pendek dan lebih alamiah gitu. Ya dengan ibu siapa Bu Zahra. Putranya siapa namanya ini Bu? Kiko. Jadi kan mau mintek. Berarti harus tepat pasien. Bukunya ini. Jadi kamu cek ini anak Ciko, betul enggak? Anak Ciko. Bisa dipahami ya? Jadi tujuan kita itu memastikan tepat pasien. Terus dicek. Nah, anak Ciko umurnya berapa? Yang kedua, pertanyaan kedua, umurnya 1 bulan. Nah, karena ini sudah ada bukunya, kan sudah ada datanya. Kalau nanti kalian tidak ada data yang pasti, ditanya lagi kapan tanggal lahirnya. Bisa dipahami ya? Terus dihitung. 6 April. 6 April. Oh iya, pas sekarang ya Bu. Ini pas 1 bulan dibawa ke sini. Bisa dipahami ya? Terus kita lihat checklistnya. Ternyata dia belum pernah mendapatkan imunisasi apapun. Oh, Bu, kenapa kok ini masih kosong ini? Hepatitis B-nya kan kosong nih di usia 0 bulan. Nah, kita identifikasi. Ya. Terus dia nggak sadar, bingung kan dia kosong. Nggak pernah disuntik apa-apa ini putranya. Belum. Nah, kita tanya lagi, lahirnya di mana? Nah, itu program khusus masih Di rumah. Jadi misalnya saya sering melihat saya kadang-kadang sedihnya gini, ada data yang senjang itu perawat tidak memberikan respon yang sesuai. Contohnya begini kan tadi, dia lahir di puskesmas, tapi ini kosong, itu sudah mal atau anomali. Ada gap itu, karena harusnya kan kemarin kita sampaikan. Untuk HB 0 diberikan usia 0 sampai dengan 7 hari. Ya, jadi itu rek. Artinya kalau dia 1 bulan datang ke kita, dia sudah dapat HB 0. Ternyata dia di puskesmas, berarti dia sudah jadi lahir itu standar terbawahnya tingkat bawahnya di dukun, di atasnya di nakes. Jadi kalau dia lahir di rumahnya tenaga kesehatan itu di atasnya dukun. Tapi kalau dia lahir di vaskes ya, fasilitas kesehatan, bedakan dengan tenaga kesehatan. Jadi kamu nanti praktek swasta di rumahnya mandiri, kalau persalinan itu grade-nya 2 setelah dukun. Ya. Tapi kalau dia di puskesmas berarti di fasilitas kesehatan. Itu grade 3 sudah di atasnya nakes. Jadi itu lebih bagus lagi gitu loh. Kok saya imunisasi nih? Siji memang belum dikasih, satu dia tidak dapat gitu. Atau yang kedua lupa nyatanya, dan itu bahaya. Maka dokumentasi itu memang kalau saya yang buat soal menjadi satu kunci untuk dinilai. Jadi anak tuliskan gitu misalnya, itu berarti dinilai tersendiri. Jadi dia kan kosong, berarti lupa, mungkin tidak ditulis. Atau dia menolak dan lain sebagainya, itu bisa jadi ya. Oke, singkat cerita sekarang 1 bulan. Nah, kalian yang pertama lihat ini, karena ini kosong-kosong, maka kita masuk yang putih yang kedua. Lihat, berarti dia di sini bisa diberikan BCG dan polio. Diwajah kira ya, BCG, polio, tetes 1. Jadi ini sakjane enak wes. Nggak usah mikir saya jadwalnya apa.
Kalau dulu kan kosongan ini. Kalau sekarang sampai supaya ini yang menurut saya bagusnya pemerintah itu, kalau kita lihat ya di Jakarta itu isinya orang pinter kabeh. Subhanallah, pokoknya pinter gak jamak gitu. Tapi masalahnya orang sing pinter itu di Jakarta. Ya enggak sih? Masyarakat kita itu wakil sing di desa-desa. Desa tok ya. Apalagi yang terpencil, tertinggal, terjauh. Apa rek? 3T itu apa? Terluar ya. Iya. Banyak yang sudah punya. Nah itu betul orang pintar. Jadi saya berharap kalian nanti kalau misalnya tidak di pusat Jakarta, jangan bekerja lagi bekerja di desa-desa, karena di desa itu juga butuh orang pintar. Sungguhan ini, saya tidak bohongan ya. Kemudian karena berbagai macam apa namanya kompetensi tadi ini disatukan dengan jadwal yang sudah terencana ini. Jadi akhirnya kita jadi tahu. Ya, singkat cerita kita boleh edukasi dulu. Kalau memang betul dia tidak hepatitis B, berarti ini sebetulnya putranya harusnya dapat hepatitis B kemarin. Apa mungkin Bu Bidanya lupa tidak nyatet atau memang tidak diberikan. Tapi kalau HB itu HB 0 nggak bisa disusulkan. Nanti Ibu akan dapat hepatitis B di bulan depan ini Bu. Pada usia putranya 2 bulan nanti dia dapat hepatitis B langsung bareng dengan DPT. Sekarang kita mau ngasih dia BCG sama polio. Ya. Kok manut banget Ibu nih ya? Ya gitu. Kalau misalnya dia tanya itu lebih bagus, tapi kan masyarakat kita nggak tanya sih, pokoknya dibayar kayak apa ya. Ya, kalau nggak tanya ini apa? Ya. Sekarang kita sudah siapkan pasiennya sudah oke. Yang kita siapkan dulu apanya? Apakah pasiennya atau alatnya? Itu sudah betul kalian ya. Nah, berarti itu kita larutkan dulu tadi. Hapus mari ya, kita tadi gara-gara tengker. Ini bikin tangan kering apa enggak ya? Atau enggak kering? Iya. Berarti tangan tidak kering gitu karena tidak dirawat ya. Tapi karena ini yang betul memang di bawah ya. Nah, ini saya kalau disuruh larutkan ya tanpa itu memang ini kayaknya kering. Dan ini kan karena jerumut-jerumut ya. Iya. Iya, ini ringan, tapi tetap aja harus ada keamanan untuk terlindungnya. Jadi saya heran kalau dijawab sampai gimana? Oh, sampai di sana. Oh, SMK. Ya. Enggak, kok sudah berapa? Tadi semester berapa? Bagus lah, berarti kamu konsisten ya. SMK perawat. Iya. Asisten perawat. Oh iya, SMK perawat. Iya. Berarti dari ini kita tidak mencampur ya, karena ini aku nggak bawa gergaji. Dan iya kan? Iya. Misalnya mau saya nyuruh mahasiswa mungkin mau. Tapi itu tidak begitu caranya. Jadi kalau saya menyuruh mahasiswa harus di posisi yang safety juga. Kalau sama-sama tidak safety itu artinya melimpahkan risiko kepada orang lain. Ya. Parah dosen yang ngono ya. Tapi nanti tak tanya juga yang di sana. Berapa dosisnya yang kita butuhkan? Jadi lengkap semua ya. BCG, sekarang kan kita mau BCG 0,05 berarti kita ngambilnya 5 strip. Nah itu kan sudah ada 5 strip. Berapa sudutnya? 10/15. Dosisnya?
0,05 atau 5 strip. Ya. Terus kita nyiapkan apa lagi tadi? Bukan. Kan kita bilang dia dapat vaksin apa hari ini? Polio. Kita siapkan vaksin polio tetes. Ini ya. Nah, bes. Ini duduk boleh ya. Dipasang. Lengket. Kemudian kalau sudah siap alatnya, biasanya kalau kita kerjakan satu kali ya, kita duduk di sini, alat di sini, pasien di sini. Jadi nanti pastikan ini posisinya sudah dekat dan cukup nyaman untuk kita bekerja. Baru kita posisikan pasien. Bu, bisa nggak putranya dipindah, kepalanya ditaruh di tangan kanan? Ini ibunya sing iso. Dibalik mana? Dibalik mana? Ternyata ibunya nggak bisa. Bisa nggak? Ibunya nggak iso. Bisa. Jadi kalau kita lihat orang desa pinter-pinter ya, justru urusan kayak gini orang desa itu pinter. Tapi anak sing ibu itu sampai nyekel aja seperti ini kaku. Nah ternyata ibunya tidak bisa, berarti kita harus bantu. Jadi kita bantu untuk memindahkan. Ya, bisa dipahami ya, karena kita bantu ibu nggak bisa, berarti ini kita pindahkan kepalanya di sisi kanan ibunya. Harus ini. Ini adalah prinsip benar yang pertama. Jadi kalau mahasiswa BCG benar semuanya, tapi di lengan kiri itu tidak lulus karena prinsip. Ya, nah, akhirnya posisi tangan kanan anak berada di sebelah luar. Ya paham yang di sini. Kamu kok singitan? Kamu ketok diterangin. Oh ketok ya. Terus kita ambil, kalau saya mengistilahkan garis hayal. Garis hayal itu menghayal. Jadi garis hayal. Jadi tidak usah bawa penggaris. Tidak usah bawa penggaris itu ya. Tidak usah bawa penggaris dan tidak usah diukur. Emang gitu. Kalau tidak, nama kerennya garis imajiner. Jadi misalnya kalian mau mengukur rata-rata sudut mata dengan telinga bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir itu begitu dilihat, kita mau lihat apakah simetris, itu tarik garis imajiner dari sudut mata ke ujung telinga. Kalau dia lurus, iki wong lanang kan kita lanang-lanang, berarti normal. Lurus ya. Lurus nggak itu sudut mata. Nah, jadi kamu nggak perlu pakai penggaris terus diklik atau pakai tangan tes, nggak perlu. Nah, cukup ambil garis imajiner. Itu kalau bahasa biasanya garis hayal atau garis imajiner. Kalau misalnya memungkinkan, ya memang diukur kan gini. Ada yang bagi 2 tengah, ada yang bagi 3. Berarti 1, 2, 3. Jadi lengan atas bagian luar, sepertiga bagian atas luar, sepertiga bagian atas luar. Kan ini saya mau membagi garis hayalnya 3, 1, 2, 3. Yang bagian luar. Eleng garis imajiner ya. Nah, sudah disiapkan. Kemudian tadi kita kan ada 2 itu. Kira-kira mari disuntik anaknya nangis nggak? Nangis. Berarti itu respon yang normal ya. Terus ibunya gimana? Kalau nangis apa reaksi anak? Reaksi anak gimana? Menangis menggerakkan tubuhnya. Berarti setelah dipindah nanti ibunya megang tangannya ini. Diupayakan waktu dia terkejut tidak menarik tangannya. Iki alamiah ya. Alamiah dibukakan ya Bu ya. Nanti ditahan kalau sudah misalnya ada reaksi nangis. Ikuti kandani dhisik. Jadi ojo menengai kerja ya ambek keweden. Padahal sekarang penguji itu sudah jarang melihat mahasiswa untuk menghilangkan rasa takutnya sebetulnya. Tapi ya tetap menegangkan namanya ujian. Iya, betul. Berarti kamu saiki ganti ngadep rono ta, Mbak? Betul kamu berdiri tak? Iya. Berdiri menghadap ke sini. Nah, enggak. Aku juga terlalu banyak yang gitu. Ini maksudnya lah, ada krono lah, kan lebih kelihatan ya.
Dia itu gawani muncul ya aku tidak ngerti kenapa kok sembunyi di pojok itu ya. Berarti seperti biasanya ya kita usap, kemudian kita tunggu beberapa saat kering. Kemudian perhatikan yang pertama ujungnya menghadap ke kalau ice ke atas, iya, ini ya, dilihat sudutnya 10 sampai 15. Mau tekan sudut berarti ya, berarti ambil di sini. Terus karena ini pantumnya bukan pantum untuk suntik, tidak saya suntik. Kalau pantum suntik, kalau pantum suntik itu kita bisa ngetes yang sudutnya bener apa enggak, masuknya bener apa enggak. Ini bener enggak kan dia diem. Berarti kan baik-baik ya. Ini contoh. Jadi kalau mahasiswa nyuntiknya begini, ini kesalahan yang kedua. Kalau nyuntiknya agak doyang gini aja, salah ini. Jadi dia harus mepet. Kan begini ya, mepet. Nah, kalau sudah mepet ini kebenaran yang kedua. Jadi prinsip pertama adalah posisi tadi, posisi lengan kanan atas, jadi lengan kanan bayi harus di bagian luar. Terus yang kedua kebenarannya adalah sudutnya ini. Nah, kan gini ya. Nah, kita masukkan. Saya tidak tahu tadi kok ada kapas kering tadi. Ini kapas kering di sini lengket. Sudah begitu aja. Terus arahnya apa responnya? Nangis ya. Macam apa Mbak? Kan dia nangis itu membuka mulutnya kan ya. Nah, jadi posisi alat. Jadi saya ulang ya, posisi alat itu ada di sebelah kanan perawat. Ya betul. Jadi kalau posisi mungkin kan kamu ngaturnya alat di sebelah kanan perawat. Terus perawat itu berada di sebelah kanan pasien. Untuk yang tidak ngide. Jadi begitu kita suntikkan kan kita buang di sini. Terus anaknya nangis kan ya. Nah, begitu putranya nangis, nah ini kita teteskan ini. Tetesannya kan agak berat ya. Nah, lagi. Nah. Jadi kalau Pak Norin aku udah isok mesti jerone piye. Bisa dipahami ya? Nah, selesai terus putranya ditenangkan dulu, Bu. Iya, silakan tidak lagi. Ibu mau tanya. Tadi setelah diteteskan ke dalam mulut kan ibunya mau menenangkan bayinya itu apa boleh langsung disusu? Boleh. Yang tidak boleh untuk vaksin itu antibiotik. Jadi anak ini tidak boleh minum antibiotik selama 3 hari pasca imunisasi. Karena reaksinya nanti jadi dinetralisir oleh antibiotik. Susu enggak masalah, enggak apa-apa. Langsung dipindahkan gitu. Boleh. Terus misalnya kamu tidak nyaman ya, orangnya gak wani ini enggak ya kita yang ngasih tahu. Tidak apa Bu dipindah dinyamankan lagi. Terus tindakan yang harus kamu lakukan adalah apa? Menulis. Ini kebenaran yang ketiga. Karena begitu kamu tidak nulis tadi, efeknya kan ke belakang. Iya. Iki biar nek waya ujian ya, pada ujian nambah lagi. Meskipun saya minta. Setelah saya marah-marah, paling enak dianggap marah gitu aja kan, meskipun kita nggak marah saja nih. Geger lah ya. Geger. Jadi sekarang tanggal 5, 6 ya. Tanggal 6 bulan 5, betul ya, tanggal 6 bulan 5. Jadi nanti teman-teman yang akan memberikan imunisasi berikutnya sudah baca. Kalau misalnya nggak ditulis, ditanya, Bu, bulan kemarin sudah suntik apa? Itu sok lari, Bu, ya nggak tahu, iya. Pokoknya disuntik. Bulan lalu itu tanggal berapa kita juga nggak tahu. Nah, berarti posyandu itu hanya minggu ke-1 misalnya, tapi minggu 1 hari apa, tanggal berapa itu nggak pasti. Jadi bukan tanggal 2, tanggal 3 setiap tanggal 2, tapi setiap minggu pertama, setiap minggu kedua. Jadi posyandu itu ada sekian pos, dibagi-bagi sama Bu Bidan. Minggu pertama di pos berapa, minggu kedua di pos berapa, dan seterusnya.
Nah, setelah itu selesai, jangan lupa kalian merapikan alatnya. Itu dibiasakan ya, Masya Allah. Coba merapikan alatnya tidak diiring. Jadi pada praktikum sebelumnya itu satu sesi OSCE itu 12 maksimal 12 mahasiswa, kayak kemarin itu 12 jam 7 sampai dengan jam 4 atau setengah 5. Mahasiswa pertama kan kayak gini ya. Ya, saya pakai hand sanitizer, tidak pakai ini. Ada kok cerita orang. Jadi, kalau bersih boleh hand sanitizer saja. Karena tidak sesuatu yang membahayakan ya, tidak ada. Nah, mahasiswa itu setiap mahasiswa pakai berapa ini? Satu pasang ya, berarti ada 2 ya, 2. Kalau ada satu sesi 12, berarti pagi itu 12 pasang, ada 24. Mari praktek buka ya, kan ini bener mahasiswa ini. Mahasiswa kedua sampai dengan mahasiswa ke-12 itu ditumpuk deh gini. Enggak dibuang. Gimana menurut kalian ya? Apa enggak ada satupun mahasiswa yang merasa jadi nek mari praktek nek itu dibuat disampaikan? Kan bahkan dia enggak bawa setebok. Iki sak jarum, sak segala macam yang di sini. Numpuk begini di bagian bawah. Nah ini enggak benar. Berarti setelah selesai buang di tempat sampah yang disediakan di lab. Jadi di lab itu kalau sampahnya tidak lengkap itu kesalahan kita yang menyediakan. Nah sebelum kamu praktikum dicek. Kalau ada berarti mahasiswa yang lupa tidak membuang di tempat sampah. Ditutup kabel. Terus membukanya sudah bisa semua ya. Jangan sampai membukanya begini dibalik dalam keadaan terbuka. Ini kita buang di sini data tajam. Ya ini karena berisi vaksin kita masukkan ke cold chain-nya. Namanya rantai dingin ya. Boxnya ini harus bersuhu dingin. Terus selesai. Apa yang berikutnya kita sampaikan kepada ibunya? Edukasi. Jangan lupa edukasi itu kepada ibunya. Ya. Kalau mau tidak bereskan dulu juga tidak apa-apa. Misalnya edukasi dulu, tergantung situasinya. Tadi kan putranya nangis, kita pakai merapikan. Setelah rapi, Bu, tolong nanti ya di tempat yang disuntik ini tadi dari ujung tusukan ke sini biasanya akan berwarna merah nanti. Terus itu mungkin 2 hari lagi, besok lusa atau besoknya lagi jadi nanah. Nah, Ibu jangan mencet-mencet, jangan dikasih alkohol, jangan dikasih betadine. Ibu di rumah ada air hangat Bu? Punya air hangat? Nanti deh, Papa kasih loh, ini juga. Di rumah ada air hangat? Banyak ya. Kalau misalnya ada air hangat, kalau tidak ada air matang yang dingin tidak apa. Ambil kapas, ada punya kapas di rumah. Nanti beli. Iya, jangan sampai menyuruh tapi nggak ada fasilitasnya. Iya gak sih? Ya nanti dibelikan ya Bu, dicelupkan air hangat, diperes Bu ya, cukup dibersihkan. Ini nanti kalau dihaluskan begini. Jadi tidak boleh sampai ditekan sampai mengeluarkan nanah yang dikeluarkan. Jadi nanti bisa dipahami Bu. Satu kali aja. Sampai bersih tidak apa-apa. Sampai misalnya itu kan nanahnya kadang keluar ya. Misalkan nanah yang keluar aja. Nanah yang di dalam itu biarkan aja, tidak usah dipencet. Dibersihkan aja, iya di pinggirnya itu. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Gak usah, kalau misal luka itu gak usah dikasih sarap. Jangan dikasih sarap. Dia tidak luka Bu. Enggak, hanya ya. Jadi nanti dia itu jadi nanahnya keluar. Kalau kan itu tadi tempat suntikannya kita dari ujung yang ditusuk ke ujung tempat obat masuk, kan ada jeda ya. Berarti ada kulit paling luar ini namanya apa? Kulit paling luar. Epidermis tadi. Epidermis, dermis, seputis. Oh iya, epidermis. Itu kalau menonjol dan di kulitnya dikelupas itu jadi luka. Ya, jadi kalau ada pustula itu kan kalau misalnya kamu ada nanah terus dicutik nanahnya itu dia akan jadi luka.
Kalau tidak dimanipulasi apa-apa, cukup nananya dibiarkan keluar. Jadi tidak usah dikasih salep Bu, tidak usah dikasih apa-apa. Itu memang nanti jadi supaya membekas bekas suntikannya tadi. Nah kalau bekas itu dia namanya diberikan aksesoris bahwa dia pernah BCG. Iki ngomongnya perawat ya, ojo ngomong ke artis deh. Bahaya ya. Perasaanku kok nasi di BCG artis itu, mulus kabeh tangannya ya. Enggak sih? Bukannya tangannya kanan kiri dibuka itu kalau kita lihat film-film itu. Sekarang bisa dihilangin ya. Tapi kayaknya dia nggak sakit meskipun tidak di BCG ya. Apa nggak usah di BCG aja biar tidak melukai. Ya, jadi itu bisa dihilangin sekarang ya. Intinya kita mencegah supaya tidak banyak kasus TBC. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Karena ibunya juga tidak tanya, kita boleh edukasi panjang, boleh tidak edukasi lagi. Jadi yang wajib itu perawatan luka dan jika demam. Jika demam, maka berikan obat disiapkan kita di sini. 1 dosis di klinik sebagai contoh. Tapi kalau dia sudah bisa, cukup dijelaskan. Jadi ada sediaan biasanya paracetamol yang tablet itu, terus kita bagi sesuai dosisnya. Jadi dapatnya misalnya sediaan 500 mg, anaknya butuhnya 50 gram, berarti ini Bu dipotong dulu jadi 4, setelah jadi 4 dipotong lagi jadi 2. Jadi kayak gini, Bu ini dipotong ya 1/8. Ya apa 1/8? Jadi ini dipotong jadi 4, yang 1/4 tadi dipotong lagi jadi 2. Terus dihaluskan, dikasih air. Gitu. Kalau terlalu pahit boleh dikasih madu. Kalau ada sediaan madu, kalau nggak ada, ya boleh pakai air gula juga boleh. Gitu ya. Ini ngajak ngomong di farmasi. Jadi obat yang paling baik itu diinteraksikan hanya dengan air, tidak boleh dengan pemanis. Nah, tapi karena kita berhadapan dengan perawatan anak, dari anak itu kepahitan terus dimuntahkan. Nah, jadi kita ada sedikit toleransi. Jadi saya selalu bilang gitu, untuk farmasi tidak boleh, tapi untuk pendekatan perawatan anak, setidaknya dia masuk maka harus ada sedikit manipulasi rasa. Wes cukup, ada pertanyaan? Ya. Kan terkadang ketika anak sudah divaksin itu kan panas Bu ya. Nah orang tua tuh kayak nyaranin dikasih air kelapa aja gitu. Tidak apa-apa. Tidak apa. Air kelapa isinya apa? Itu racun di pencernaan air kelapa. Air kelapa itu yang kandungan elektrolitnya tinggi. Kandungan elektrolitnya tinggi, dia kalau saluran di pencernaan Mbak, ini vaksin kan masuk di peredaran darah. Jadi kalau orang keracunan, racunnya itu masih di sekitar lambung atau di usus, itu bisa dinetralisir, dikeluarkan dengan air kelapa. Oh, berarti yang selain masuk ke pencernaan itu nggak apa-apa minum air kelapa? Iya. Kan di pembuluh darah itu. Iya. Tidak menetralisir racun yang sudah diserap itu, tapi masih ada di pencernaan. Jadi kalau ada orang disuruh makan telur, bagus itu, banyak proteinnya. Terutama measles. Jadi orang yang kena rubella, kena measles, kena campak, itu kan dianjurkan minum air kelapa, dianjurkan makan telur supaya itu campaknya segera keluar. Kalau segera keluar, maka demamnya akan turun. Boleh. Jadi boleh, nggak apa-apa. Karena dia mencegah. Kalau dehidrasi, air kelapa itu bagus. Ya, kalau dehidrasi. Masalahnya sediaan air kelapa ada nggak? Oh banyak ya. Hidrokoko itu air kelapa sering. 90%. Tapi di prosesnya Saya ada melakukan penelitian terhadap hidrokoko itu ya. Tapi kalau air alamiah, air segar itu baik. Jadi tidak menetralisir yang sudah vaksin yang sudah dimasukkan ke dalam peredaran darah.
Kalau mau anti toksik itu kalau kesalahan makan untuk netralisir racun yang dia segera harus dimuntahkan. Susu beruang birbit ya. Bagus itu katanya. Mahal ya, ya. Kalau ada susu murni aja. Susu kalau beruang itu Murni sudah ya. susu steril. Saya tidak. Jadi saya mencoba untuk membeli susu di Rembangan itu ya. Terus aku nggak ngerti apakah dia dicampur air atau tidak atau dicampur santan. Enggak kan aku nggak ngerti. Maksudnya ada gini ya. Ya harganya murah. Iya. Ya enggak sih? Terus kalau kita aduk itu Blended. blended Iya. Jadi saya Rasanya ceket bu. apakah saya yang salah memasaknya atau memang dia dicampur dengan air atau dengan santan. Jadi kalau ambil susu yang murni silakan itu baik. Terus kita harus tahu cara memasak susu murni. Berarti jarang minum susu murni kan ya? Iya. Saya kadang-kadang dapat kiriman susu murni itu dengan api kecil diaduk terus menerus, begitu dia mau ketuk-ketuk dia dimatikan. Nah, itu tetap jadi nggak sampai melondo-melondo itu, dan apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, cobalah siapa yang rumahnya punya peternakan itu susu sapi maupun susu kambing diolah seperti itu. Kalau susu kambing ada sedikit aroma kambingnya. Ya tidak enak itu karena jarang minum, kita jadi jarang tidak toleran terhadap rasanya. Ada lagi pertanyaan? Iki temenan arek limo iki perawatan ae dirimu. Tidak kalah ambil arek sing akeh. Jangan tersinggung ya. Kamu 4 ini direbut banyak orang, tenang aja ini. Oke, sudah cukup ya. Jadi ini, sudah cukup nih. Apa waktu nih masih? Kamu udah kuliah lagi? Sampai jam 10 maksimal ya. Itu topik imunisasi. Berikutnya, buku ini digunakan untuk mengedukasi warga masyarakat Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Di posyandu itu diukurlah berat badan dan panjang badannya serta diberikan simulasi tumbuh kembang. Jadi lengkap. Tadi sudah ditimbang putranya, Bu, berapa berat badannya? 4 kilo. Jadi seorang bayi kalau dia lahir terus sudah diidentifikasi, maka statisinya bayi ini wedok berapa mau ya? Laki. Yang pink untuk anak perempuan, yang pink anak perempuan. Jadi hawaid itu kodenya pada perempuan. Normal berarti dia ya. Kemudian kalau yang laki-laki yang warnanya biru. Nah, kita lihat berat badan menurut umur anak laki-laki. Nah, ini ya. Di sini bulannya, kemudian di sini beratnya. Jadi ini bulan umurnya, ini adalah beratnya. Ini sini umurnya. Tadi umurnya 1. Berarti ini garisnya. Ini 2 angkanya. Berarti kalau 1 itu di start pertama. Terus 4 kilo. Ini berat badannya dicari 4 dipertemukan antara 4 dan 1. Garis umur dan garis berat badan. Wis ya. Terus kita lihat di analisis. Jadi setiap kali pengukuran dianalisis. Ini 4 tarik garis ke persentilnya.
Garis-garis ini menunjukkan yang paling bawah, hitam paling bawah itu min 3. Min 3 SD. Di atasnya yang merah min 2. Di atasnya lagi 0, di atasnya lagi 2, di atasnya lagi 3. Karena dia berada di antara ini ya, 4 kilo, berada di antara garis yang tengah dengan garis merah. Berarti dia posisinya secara cepat kita hitung antara 0 sampai dengan min 2. Kalau antara 0 sampai min 2, kategori berat badannya bagaimana? Normal. Berat badannya normal. Begitu kita menyebutnya. Kalau misalnya dia berada, saiki berapa tadi Bu ditimbang? Ternyata ditimbang berat badannya 2,5, berarti dia ada di sini, di antara. Nah, ini kan beratnya 2,5 di sini ya. Di antara garis merah dengan garis hitam. Berarti antara min 2 dan min 3. Artinya apa? Berat badan kurang. Bukan gizi buruk. Kalau gizi buruk dia di bawahnya min 3. Guys, jadi berat badan kurang. Kalau di bawah min 3, berat badan sangat kurang. Karena kita menghitungnya berat badan dibanding umur. Ya. Jadi berat badan normal, berat badan kurang, berat badan sangat kurang. Iki garisnya min 2 dengan min 3. Ya, jadi saiki nggak usah dihafal nih, karena grafiknya sudah tinggal tul gitu aja. Tadi sudah diukur panjang badannya Bu? Loh. Atau sudah diukur tapi tidak dikasih tahu ibunya gitu. Sudah diukur tapi tidak dikasih tahu. Ya. Terus sudah diukur dikasih tahu tapi nggak ditutul di sini, turun diisikan. Ya, sekarang rata-rata bayi lahir itu panjangnya berapa senti? Jar, yang gini. Berapa senti? Sampai kok ngantuk air deh kayak susah. Oh, tidak ceria belas kan mukamu Belum sarapan? Belum. Seremah kan belum sarapan. Berapa? 50 cm. Jadi bayi baru lahir kalau 50 cm itu sudah panjang. Rata-rata kita 45 sampai 50. Kalau di atas 50 itu sudah cukup panjang berarti. Dia berpotensi nanti tinggi anaknya. Tapi kalau di bawah 48, 45 atau malah kurang dari itu, mungkin panjangnya tidak terlalu panjang sepanjang anak rata-ratanya. Nah, ini sama. Kita tinggal mengidentifikasi saja. Di sini panjang badannya, di sini umurnya. Tadi hasilnya berapa panjangnya? Kita tinggal kan 1 bulan nih anaknya. Ya. Ternyata panjangnya kita hitung 45, berarti ada di sini. Misalnya ya. 45 sampai ke 50 ini 48. 45 sampai 50 ada 5 garis. Berarti kalau saya taruh di bawah yang warna hitam ini 3 ini. 1 2 3. 45, 46, 47, 48. Tadi diukur 48, kita kasih titik pada bayi umur 1 bulan ternyata berada di bawah garis hitam. Garis hitamnya ini min 3. Nah, di bawah min 3 artinya apa kemarin? Sangat pendek. Skala antara min 2 sama min 3? Pendek. Jadi 2 sampai min 2 tingginya normal. Jadi pahami ya, tadi berat badan kurang, berat badan sangat kurang. Kalau panjang badan, pendek, sangat pendek. Nah, tadi sempat disebut gizi buruk. Gizi itu jika membandingkan berat badan dengan tinggi badan atau IMT. Jadi hitungan IMT berbeda lagi dengan berat badan dibanding tinggi badan. Tapi sebutan gizinya sudah ada. Ternyata kerpeannya wis ono rek nek pojok. Jadi adek gak sangat palna ya. Sangat pendek, normal tinggi. Dan buku ini kerpean tok isine. Memudahkan. Jadi kita nggak usah takut-takut untuk belajar ini.
Cuma kenapa kok banyak tidak dipelajari? Ini kan buku keluarga. Ben pinter gitu loh, ibu-ibu itu ben pinter. Tapi ternyata kita masih susah mempelajari. Jadi ini baru munculnya gizi buruk, gizi kurang, gizi baik itu jika membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Anak panjangnya tadi 48 ya kan? Beratnya tadi 4 kilo ya. Tinggal mempertemukan aja di sini. Jadi ini berat badannya yang di sisi garis vertikal ini berat badan 4 kilo. Terus pertemukan dengan panjang badannya 48, berarti 46, 47, 48. Nah, dicari pertemuannya di 4 kilo, titiknya di sini. Nah, berarti dia posisinya di pas garis hitam yang bagian atas ini, garis plus 3. Berarti artinya isinya kalau ini plus bukan di atasnya, berpotongan dengan plus 3-nya. Ya. Bagaimana kalau plus 3 di sini plus 2 sampai dengan plus 2. Kok itu plus kan, Oh, lebih dari 2 sampai dengan plus 2 itu artinya gizi lebih. Ya, kalau lebih dari 3 obesitas, berarti dia masuk gizi lebih. Memang lebih. Obesitas gitu. Ya lebih, di atas 4 kilo dia, harus di atas ini. Tapi kan kalau masih Kita kan screening. Jadi kalau ini sudah, coba bayangkan tadi ya, anak ini dilihat dari berat badannya tadi gimana posisinya berat badannya? Ya, hasil identifikasi kita kalau 4 kilo berada di normal tandingannya normal. Tapi panjang badannya, ya panjang badannya masuk kategori apa? Kalau 48 sangat pendek. Berat badan dibandingkan tinggi badan akhirnya terjadi tadi overweight. Bisa dibayangkan enggak ini? Ayo, nah, jadi ibaratnya kalau kalian ada foto begini ya, itu dikumpulin ya. Jadi dia kan kelihatan gendut, ya nggak sih ya? Sadar apa enggak ini hasil uji coba kita ini studi kasusnya. Jadi dilihat dari berat badannya normal, tapi hari itu sangat pendek, sehingga ketika kita lihat satu sisinya, kayak ya hari itu kan berat badannya lebih. Padahal itu karena tadi hasil studi kasus kita panjangnya terlalu pendek. Andaikan asli normal, kemungkinan besar dia tidak mungkin pendek, sehingga hasilnya nanti status gizinya bisa normal, bukan overweight. Tapi nanti kita bisa menjadi anak-anak itu mau disebut gizi buruk atau gizi kurang itu membandingkan kedua hal itu, berat badan dengan tinggi badan. Tidak bisa hanya melihat berat badannya saja atau panjang badannya saja. Jadi dia harus diperbandingkan. Tapi akhirnya kan dia kelebihan agak palsu ya, karena panjangnya tadi kita dianggap seperti panjang bayi lahir kan 48 itu. Jadi yang bagus itu memang 50, tapi rata-rata kita antara 48 sampai 50. Di bawah 48 itu pendek, ya kata pendek. Bahkan kemarin studi kasus kita berapa panjangnya hasil pengukurannya 35 dari ini. 35 ini nggak sampai saya keliki. Apa namanya juga nggak pernah punya anak kita. Ya. Yes, mari ngono kan ini namanya aspek pertumbuhan. Kita masih ada lagi ternyata di sini buku ini menjelaskan aspek perkembangan juga. Jadi ibunya nanti ditanya, kita tinggal contreng aja ya tidak ini. Kalau kita kemarin pakai KPSP, kalau buku KIA ya tinggal ini aja ditanya, apakah sudah bisa mengangkat kepalanya sendiri 45 derajat. Dari ibu dengar bisa pun enggak anakku ya. Nah berarti baru bentuk meja pemeriksaan diri. Dicoba dia bisa apa enggak? Apakah bisa melihat dan menatap wajah ibunya? Ya. Apakah bayi suka tertawa? Apakah bisa bereaksi terkejut terhadap suara? Jadi ini semua diperiksa.
kira-kira ya, imunisasi 2, mengukur berat badan, mengukur panjang badan, mengukur perkembangan. Ini satu bayi butuh berapa lama waktunya? Terus berapa jumlah bayi di posyandu? Makanya kalau bisa ketika bayi itu hadir di posyandu, terus anak mahasiswa ini dilengkapi berat badan, panjang badan, edukasi di sini. Gitu. Terus edukasinya di mana, Bu? Nggak usah repot-repot, sudah disediakan ini, Bu. Jadi putranya kondisinya normal semuanya misalnya. Maka stimulasi berikutnya, ciptakan rasa nyaman, aman, dan senang. Bikin putranya ini pokoknya senang terus, Bu. Gitu ya. Ajak dia main, ciluk ba, tatap mata. Ya. Itu kan paling terkenal ya. Peluk, cium, dan ayun. Jadi stimulasi untuk bayi ini adalah dengan memeluknya. Ya, apa caranya mengedukasi memeluk ini? Teknik memeluk, cara memeluk. Mana caranya coba? Aja Pak, kamu kasih edukasi sama bapaknya ini. Itu aja. Berarti kan baik-baik ya. Kita ini hidupnya beragam. Cara mengedukasi memeluk. Saya nggak salah sih, Pak, putranya dipeluk. Tapi kita nggak begitu caranya. Yang pertama tanya, di rumah dengan siapa saja Pak tinggal? Di rumah dengan siapa aja tinggal? Istri aja. Dengan orang tua. Sere, ini kita anak-anakku cerita ya. Berarti di rumah itu ada istri, ada putranya, ada kakek dan nenek. Sudah kita pegang. Kondisi kakek nenek sehat Pak? Tidak ada batuk, tidak ada. Jadi ini ditanya ya, yang datang kan ke posyandu bapaknya, istrinya juga sehat Pak. Nah, baru kemudian kita edukasi, Pak, ini diminta sering-sering dipeluk putranya, bergantian seluruh keluarga, ngono caranya. Jadi ini stimulasinya memeluk, mencium, dan mengayun. Tapi syaratnya ibunya semua keluarga kondisinya sehat. Tapi awak langsung Pak dipeluk ya, sering-sering dipeluk. Kakek meluk, ternyata kakek neneknya sedang batuk. Kan banyak kasusnya ya. Memeluk sambil merokok. Nah, berarti kita cek lagi, Pak, jenengan merokok atau enggak? Enggak. Kakeknya merokok apa enggak? Kakeknya merokok. Ya, berarti gimana itu edukasinya? Nah, kalau begitu, terus merokok berapa hari seharinya? Terus menerus apa enggak gitu? Seharinya 6 batang. Berapa seharinya? 6 batang. Berarti kapan tuh lepas dari bau rokok? Kalau kita nggak lepas bau rokok, lebih baik tidak memeluk sama itu nanti nasihatnya ya. Nah, jadi itu perhatikan. Terima kasih diingatkan ya. Dia nggak batuk, tapi dia merokok. Jadi nasihatmu tadi sudah betul, tapi kurang lengkap. Jadi pastikan dulu kondisi di rumah aman, baru dikasih kesempatan semua anggota keluarga bisa memeluk, bisa mencium dengan aman. Kalau tidak, maka dibuat treatment khusus untuk kakeknya. Dia tidak merokok, tapi kan saya bener rokok ya. Mahasiswa itu mari merokok ya. Terus ngomong ambil aku, kan aku merasa. Masa aku tanda tangan, soalnya kamu pengen segera pergi, aku gak tahu nyerokok. Tapi aku gak bilang-bilang sama kamu, apa Mas? Tanda tangan, aku udah tanya-tanya sudah, ngomong tanda tangan, itu rokoknya kan keluar itu aromanya. Maksa aku tanda tangan. Dan dirimu heran, kenapa kok penikmat tidak tanya-tanya? Ternyata saya nggak tahu bau rokoknya. Tanda tanganlah langsung supaya bekas pergi. Terima kasih ya, itu cukup. Ada yang ditanyakan? Cukup ya, sudah.